Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di channel yang sudah lama kita tinggal videonya ya kan. Udah berapa kayak gara-gara pandemi jadi tertunda juga produksi untuk. Berarti gara-gara pandemi nih? Gara-gara Nggak boleh gitulah. Emang gara-gara siapa? Menyebarkan kebaikan tuh nggak ada alasan. Iya sih. Betul. Cuman maksudnya untuk menjaga, kan teman-teman kita juga harus ketemu untuk bikin video gitu maksudnya. Ya. Video yang proper tuh harus Oke. banyak ada kameramennya maksudnya cool. Ya benar. Tuh. Nah, untuk kali ini gua temanya itu gua membawa salah orang biasa. Jadi gua bawa ke sini untuk menjadi teman untuk ngobrol. Gue orang biasa nih. Biasa. Oh iya. Jadi kita bawa orang biasa ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang seputar Islam, tentang keislaman gitu kan. Entah itu menyangkut di Indonesia, di luar negeri atau yang di kepalanya dia gitu kan. Jadi apapun kita akan kita bahas. Jadi untuk hari ini tuh kita akan membahas kayaknya yang lagi rame-ramenya sih. Yang lagi rame-ramenya di sosmed dan Apaan Indonesia. ini yang Aldi Taher sama Deddy Kompujer? Itu rame tuh. Enggak, Yang bukan. mana? Bukan. Maksudnya segala hal yang ramai dibicarakan, kira-kira kita akan mengupasnya tuh dari segi Islam gitu kan. Apapun yang ramai sebenarnya sih. Cuman Aldi Taher. bukan. Sekarang menurut tuh yang lagi ramai apa di Kul? Kayaknya rumah tangga sih. Rumah tangga. Karena kalau lagi corona gini orang kebanyakan di rumah. Oh iya. Jadi orang kebanyakan di rumah, jadi konfliknya di rumah gitu kan. Ya, dan tetangga gue aja SD udah mau minta nikah mut gara-gara corona. Apa hubungannya maksudnya? Ya maksudnya nggak tahu, pengen nikah katanya. Kayak gue nggak apa-apain di rumah nih kan, mending gue nikah gitu. Nah, kayak gitu tuh. Oke, itu nggak tahu. Nah, makanya itu kita akan membahas pandangan Islam tuh dari orang-orang yang pengen nikah buru-buru tuh gimana sih maksudnya? Bukan Oke. ya kan nikah buru-buru. Ya. Oh, ini ada juga nih kemarin lagi ini Aisyah Wedding. Aisyah Wedding. Ah. Aisyah Wedding itu apaan? Kayak apa sih namanya, kayak WO gitu, weekend Oh, organizer. oh. Jadi dia kata dia umur 12 udah boleh nikah mut. Tuh gimana tuh? Dia bilang kayak gitu. Iya. Maksudnya dia bilang kayak gitu atau dia membuka wedding untuk orang yang mau nikah 12 tahun tuh di Dia fasilitasi bilang sama dia. nikah muda tuh mau dilegalin sama dia dari 12 sampai 21 udah wajib nikah kata dia. Oh gitu. Tapi pas ditelepon nggak diangkat. Nggak ada nomornya. Itu sih. Jadi kayaknya Gimana kita tuh? akan ngebahas tuh kan kira-kira pandangan Islam tuh tentang orang-orang yang menikah di bawah Nah, di ya itu. bawah. Maksudnya gini nih, dalam Islam itu ada ini nggak sih, maksudnya kriteria untuk nikahnya tuh umur berapa? Oh, iya. Ada nggak dalam Islam kayak gitu? Ada. Sebenarnya Coba. kalau misalnya kita tuh akan ngebahas, kalau misalnya ditanya Islam tuh kira-kira membolehkan nggak sih atau syarat-syarat Islam tuh bagaimana untuk pernikahan awal gitu kan, standar umurnya seperti apa? Ya, gitu. benar. Kayaknya kalau di Islam itu membolehkan orang yang menikah itu saat mereka sudah balik dan bisa tamyiz itu artinya bisa membedakan yang baik dan benar. Jadi misalnya ketika lu udah mulai balik itu apa ya untuk Ya perempuan? kalau benar mens lah. Kalau perempuan mens, Nah. kalau laki-laki apa? Bukan, laki-laki itu mimpi. Oh, mimpi basah. Kan keluarnya apa? Iya, keluarnya mani juga. Ah. Maksudnya keluarnya secara natural dong, bukan dikeluarin. Jadi kalau perempuan mens, kalau laki-laki, jadi ketika mereka mens itu berarti mereka sudah mulai balik, dan ketika mereka balik maka perempuan itu sudah diperbolehkan untuk menikah dalam Islam seperti itu kan. Cuman dia harus tamyiz, artinya dia tuh sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, bukan? Karena meskipun lu udah karena sekarang tuh kan orang anak-anak itu kayak udah banyak yang udah mulai Ya, kelas 6 lah. kelas 6 tuh udah mulai balik gitu kan. Cuman apakah orang kelas 6 ini udah bisa membedakan yang baik dan buruk kan belum juga kan? Belum juga, iya. Makanya kadang-kadang juga lu kasih permen lu culik juga mereka mau aja kan. Iya. Ya kan? Benar. Benar ya? Benar. Makanya Pernah nyoba gue. Agak bercanda. makanya apa namanya? Jadi alasan itu selain umurnya balik, dia tuh juga harus udah bisa dia membedakan yang baik dan buruk gitu Kul. Jadi nggak masalah kalau udah mens ya. Nggak masalah. Maksudnya tapi kalau lu tanya tadi boleh apa enggak, Islam boleh kan sebenarnya. Karena Nabi itu juga menikah sama Ya, Aisyah, istri kedua ya, bukan istri pertama. Istri kedua Nabi itu kan istri pertama meninggal, Khadijah itu meninggal, terus Nabi menikah sama Aisyah, anaknya Abu Bakar. Itu umurnya berapa tuh dia? Aisyah itu di khitbah itu umur 7 tahun. Di khitbah itu umur 7 tahun. 9 tahun, umur 9 tahun, 7 sampai 9 tahun itu di khitbah. Nabi itu baru mulai tinggal bersama beliau itu umur belasan.
ada orang bilang berbelasan tahun, 13 sampai 15 tahun. Nah, itu tuh yang diserang mulu tuh sama orang-orang seberang tuh. Ya itu bukan artinya, dan itu akan dipertanyakan maksudnya. Iya, kan? katanya nih, masa lu pedofil gitu-gitu kan. Ya, itu kayaknya pertanyaan yang sudah dari ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun lah. Ya, itu kan maksudnya sekarang juga kita bisa menjelaskan, kira-kira kita bisa membandingkan itu kan. Karena orang-orang yang bikin Aisyah Wedding ini itu pasti mereka tuh ngambil rujukan dari sana kan. Mereka mungkin untuk kayak mungkin kalau orang bilang apa tadi lu bilang yang telepon nggak bisa tuh kayaknya emang enggak, soalnya gue liat di berita katanya dia bikin spanduk aja di NTT katanya. Bikin spanduknya di NTT, begitu pembayarannya aja bukan pakai bank PayPal. Iya, pakai PayPal. nggak jelas tuh. Nah, takutnya itu cuma mau inian doang dia. Apa kira-kira tujuannya apa sih mereka gitu? Ya mungkin mau mengalahkan, nggak ada yang tahu. Sejadi gitu kan. Karena kan orang Indonesia gampang kena hoax. Ya benar. Salah satunya itu berarti bikin Aisyah Wedding berarti ada ini. Ya bisa jadi lah. Nah karena itu kalau menurut gua ya menikah di bawah umur itu dalam hukum Islam itu dibolehkan. Cuman sayangnya negara Indonesia itu punya aturan untuk orang menikah usianya itu kan. Lu tahu nggak berapa anak orang Indonesia perempuan? 17 mungkin lah ya. Enggak dong. Sama aja mau Aisyah Wedding berarti. Oh iya. Kalau nggak salah 21 nggak? Cewek 21. Ya kan? Ya, dulu tuh sempat kalau nggak salah tuh 19 tuh 18 tuh dibolehkan nikah. Berapa tahun yang lalu ya ini, jadi kan undang-undang itu diperbarui kan. Nah, undang-undang pernikahan tuh baru diperbaharui sampai akhirnya sekarang tuh batas minimal tuh kalau nggak salah 21 tahun perempuan, 21 tahun, 20 21 gitu pokoknya. Pokoknya ada 20. Tapi nggak juga, masih banyak juga yang di bawah 21. Iya, sebenarnya kalau misalnya mereka itu orang yang menikah di bawah umur, di bawah umur mereka tuh boleh nggak kira-kira? Boleh. Cuman tidak ilegal. Artinya mereka tuh nggak mendapatkan kartu nikah, buku nikah. Kan penting nikahnya sah. Habis itu banyak juga artis sama pejabat yang begitu nikah siri. Oh ya betul, gue setuju itu. Nah itu masalah juga misalnya nikah siri Kenapa masalah? Masalah karena nikah itu sunnahnya itu lu harus mengabarkan semua orang. Oh ya itu kan nikahnya diem-diem. Nikah diem-diem tuh sebenarnya nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tidak dianjurkan. Nikah diem tuh nggak ada. Mana sama penyanyi dangdut lagi, kacau banget. Iya kan pejabat begitu. Banyak. Iya, mama penyanyi dangdut. Emang itu nikah? Kita bahas nikah aja dah. Iya, nah itu kalau dari pandangan Islam gimana? Jadi gue mau nanya nih, mesti kayak perjodohan dalam Islam itu ini nggak sih? Maksudnya kan banyak orang yang dijodoh-jodohin nih. Kalau menurut lu perjodohan dalam Islam tuh kayak gimana tuh? Perjodohan dalam Islam? Banyak yang nanya juga soalnya nih. Maksud lu ta'aruf atau dijodohin aja? Iya maksudnya dijodohin yang maksudnya ini dalam Islamnya gimana? Kalau konsep perjodohan dalam Islam ta'aruf ya beda soalnya. Ta'aruf dan perjodohan itu beda. Gue tau di kepala tuh bukan ta'aruf kan? Iya, maksudnya kayak perjodohan misalnya mak gue punya lu punya teman kan. Teman. Oh, mau enggak sama teman tante gitu kan? Teman tante, teman ibu. Dalam Islam gimana tuh? Enggak apa-apa. Justru dalam Islam itu menganjurkan atau membolehkan. Kenapa? Maksudnya kalau kata Nabi itu wankihu ma akfa'u minkum, kata Nabi dalam hadis tuh. Jadi artinya apa tuh? Nikahilah orang-orang yang sekufu denganmu. Jadi sekufu tuh lu punya pandangan idealisme yang sama, lu punya budaya yang sama, ya lu punya cara pandang tentang hidup dan rumah tangga yang sama. Ya, itu tuh lebih baik. Dan artinya ketika orang tua memilih kerabat-kerabatnya, berarti orang tua udah tahu itu kan. Maksudnya dia udah tahu nih si perempuan ini gimana nih hidupnya. Ya tapi kan anaknya nggak tahu, yang tau cuma ibunya doang. Nah iya, sebenarnya ketika lu meminta untuk dijodohkan kan abis itu nanti mereka berkenalin kan. Gue pernah baca tweet di Twitter nih kalau nggak salah nih tentang perjodohan nih. Itu? Ya sama ya, contohnya kayak gitu, misalnya kayak emaknya kenal mama ini teman arisan misalnya kan, jodohin anaknya udah nggak mau tapi dipaksa-paksa. Terus akhirnya mereka ya udah terpaksa nikah. Itu gimana tuh dalam Islam? Kalau misalnya kan jatuhnya kan itu niat baik, maksudnya kan dia pengen ngebahagiain orang tuanya kan, dengan pilihannya dia, tapi dia sendiri dia nggak tidak ikhlas gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau dalam Islam tuh? Kalau bisa dalam Islam selama nikahnya sah, ada wali, ada calon, ada mahar, nikahnya sah. Masalah hati tuh nggak ada yang tahu, karena sampai sekarang itu kebanyakan orang yang menikah karena dijodohkan itu, misalnya kayak awal-awal juga nggak kenal kan, ketemu sama cewek karena dijodohkan, bahkan lewat ta'aruf pun biasa kayak gitu, karena nggak saling kenal gitu kan. Emang ada efek buruk dan efek baiknya. Efek buruknya adalah itu, lu karena nggak saling kenal dan lu kan itu kan ada penetrasi dalam kepemikiran kan, maksudnya lu akan bertemu sama orang yang asing banget nih.
yang lu nggak tahu sama sekali nih orang ini, tuh kan akhirnya butuh apa namanya penjajakan lebih segala macam, tuh kan lama tuh. Nah ada orang yang berhasil, ketika berhasil ya mereka tuh bisa bertahan sampai jauh cool. Nah orang yang berhasil tuh biasa tuh yang akhirnya wilos tuh ujung-ujungnya mereka akhirnya bahasanya wilos aja. Maksudnya ujung-ujungnya mereka akhirnya bercerai, tidak Ya, bisa benar. mempertahankan rumah tangga gitu. Iya, maksudnya kalau kayak di sinetron banyak tuh emaknya pura-pura sakit lah. Oh, Lu harus nikah sama dia, kalau enggak gua meninggal aja lah gitu-gitu. Itu gimana kan paksaan itu kan. Kan terpaksa. Cuman kalau misalnya lu kayak gitu mau nggak? Tergantung, kalau cakep gue mau aja. Tergantung kan, tergantung iniannya lah. Tergantung berarti ya. Iya, tergantung ceweknya lah. Kalau misalnya boleh apa enggak berarti boleh lah. Boleh. Apa lagi nih? Kan udah masuk pernikahan nih. Masuk pernikahan nih. Ya kan kalau udah pernikahan pasti ada konflik-konflik lah. Iya. Maksudnya kayak konflik dalam rumah tangga itu solusinya menurut Islam tuh gimana tuh? Konflik apa? Banyak lu Ya, ceritain. konflik rumah tangga apa? Maksudnya konflik Ya, rumah tangga. kayak Kamu apa nanya ya? solusi. Gini deh. Ini yang orang-orang malas nikah tuh gara-gara gini nih, pembagian uang biasanya tuh. Oh iya. Kayaknya banyak orang tuh yang idealisnya pengen duit duit lu. Iya. Tapi kan gimana ya kalau dalam Islam gimana tuh? Boleh nggak kayak gitu tuh? Soalnya gue tuh gitu mau menjelaskan, cuman gue takutnya jadi bias karena gue juga belum nikah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Iya. Orang ceramah mati juga belum tentu dia mau mati. Oh iya betul juga. Lah sekarang orang ceramah udah mati, emang dia udah mati. Jadi Ini nggak kan apa-apa ya. Ini namanya kan kita menyebarkan kebaikan, nggak apa-apa. Yang penting Mengingatkan. ada fakta di dalam Al-Quran ada. Nah itu. Oke betul sekali. Gue setuju nih. Jadi apa Ya. menurut lu konflik rumah tangga itu salah satunya adalah Pertama pasti masalah uang tuh udah pasti nomor 1 tuh. masalah ekonomi. Ekonomi, ya. Gimana tuh dalam Islam? Kalau sebenarnya sejak awal itu pandangan Islam tentang konflik rumah tangga di ekonomi. Jadi seharusnya ini gue cuman opini pribadi ya maksudnya karena gue juga belum cuman dari yang gue baca-baca di buku segala macam pendapat para ahli kata mereka sebaiknya sebelum lu menikah itu lu tuh setelah menikah itu lu tuh sudah melakukan pembicaraan tentang pembagian budget nih. Oh berarti harus udah ngomong dulu dari Udah awal ya? ngomong, jadi lu nggak boleh nanti udah gajian baru mulai saling keep harta karena pada dasarnya semua harta perempuan, semua harta istri, maksudnya gaji dia, Iya. pendapatan dia itu adalah harta istri gitu kan. Dan semua harta suami, semua Istri. pendapatan dia adalah harta istri juga. Itu nggak ini dong, egois dong namanya kalau gitu dong. Bukan egois. Emang pada dasarnya seperti itu. Artinya laki-laki itu tuh wajib untuk menafkahi dan semua nafkah yang dilakukan oleh dan dikeluarkan oleh suami, yang dicolok suami itu akan dialokasikan kepada istri karena akan mengatur rumah tangga. Kalau laki-laki yang ngurus keuangan rumah tangga, ntar jadinya kayak lu. Kenapa jadi kayak gua? Nggak, maksudnya ntar beli yang aneh maksudnya. Kagak, gua mah judi Lu doang. beli beo waktu itu aneh lu. Itu bapak gue yang beli. Lah kenapa jadi aneh beli beo? Bapak lu beli beo kan itu rumah tangga aneh Iya, ekonominya tuh. sekarang gini, maksudnya orang aneh mana yang beli beo? Gue tanya gitu deh. Lah itu bapak lu apa yang beli beo? Lah, namanya hobi. Masa nggak boleh beli beo dah? Bukan, maksudnya ketika lu laki-laki mau ngelola rumah tangga, mau ngelola keuangan, jadi beli beo maksud gue. Beo apaan? Burung. Laki punya. Ya maksudnya burung. Ya maksudnya seinian, maksudnya masih selaras lah ketimbang Iya. dia beli yang lain. Maksudnya harusnya tuh dia bisa menabung. Kalau istri yang megang tuh bisa beli ikan untuk makan, maksudnya cool. Kata siapa ya orang cewek sekarang aja nggak jelas kasih duit beli make up. ya kan tuh emak lu juga beli makan buat lu pada di rumah. Mak gue emang jujur mak gue kayak gitu soalnya Apa? kenyang kagak dia glowing kagak gue nggak mau gue. Ini kenapa? Cewek kan gitu Ini masalahnya. sabar, kita jangan bahas rumah tangga lu. Ya enggak maksudnya ini udah pengalaman pribadi ya. Kata lu beli ikan nih apaan? Meja makan aja kosong. Bedak penuh dia emang. Aduh, Ya nggak bisa kayak gitu. sabar. Ada tadi bukan gitu kok maksudnya. gimana? Coba jelasin. Makanya perempuan itu Nah. disunahkan untuk mengelola keuangan rumah tangga Ya. biar supaya Ya intinya ceweknya tahu diri lah udah dikasih duit dipergunakan dengan benar. Kenapa lu ketawa dah? Lu kenapa ketawa? Kena. Woi, jadi tahu lagi lu. lu ketawa gua mah Jadi kagak. gitu, makanya kita dianjurkan untuk dana keluarga itu dilakukan oleh perempuan. Intinya untuk pengelolaan yang lebih sehat maksudnya. Mengatur dapur, beli sapu, mengatur rumah segala macam. Anak sekolah, kan ada lu sekolah kan pada, Iya, lu iya. juga segala macam gitu kan. Itu
Tuh makanya kok jangan laki-laki yang megang. Kenapa tuh kalau laki-laki nggak boleh? Lebih aneh-aneh lagi maksudnya. Ya berarti kan nggak ada pegangan dong lo gitu. Ya boleh, lu boleh minta maksudnya. Oh. Jadi ketika butuh sesuatu, suami itu boleh minta kira-kira boleh nggak beli ini segala macam. Artinya butuh komunikasi yang matang, yang sehat di dalam keluarga untuk mengatur keuangan. Jadi nggak boleh lu kalau bilang tadi yang like apa ya, duit lu, duit gua tuh nggak Ya boleh. biasanya kan kayak gitu orang, makanya banyak orang nggak mau nikah tuh rata-rata kayak gitu Mut. Apa ya, Karena kan kalau cerai juga ada harta gonok gini katanya kan. Nah itu makanya Islam tuh mengatur dalam perceraian dan harta gonok gini. Kenapa tuh? Coba Warisan. jelasin. Ya maksudnya itu sedetail itu pembagiannya. Dari sejak awal lu sudah dalam masalah rumah tangga itu untuk mencegah nanti biar lu nggak ribet di warisan. Makanya pembagian dan kesepakatan keuangan itu udah bahas jauh awal-awal sebelum lu melangkah lebih jauh lagi ketika pernikahan. Jadi sejak awal lu ketika tank lu malam pertama lu sebelum Unboxing. Nah. Sebelum lu unboxing itu kalau boleh lu ngomongin dulu tuh kira-kira ke depannya kita mau bagi kesepakatan gimana nih, lu megang berapa persen, maksudnya lu megang gua kasih gaji lu ke lu semua atau gua pegang juga, ntar gua minta ke lu terus kayak gimana, jadi biar nanti tidak jadi ribet ke depannya. Cool. Soalnya temen gue ada yang malah dia sebelum nikah mau perjanjian dulu katanya. Kayak misalnya dia kan sama-sama kerja nih. Jadi duit gue tuh boleh nggak kalau gitu? Misalnya udah perjanjian dari awal. Boleh. Cuman kalau kayak gitu kan lebih riskan maksudnya. Jadi biasa tuh kan cekcok rumah tangga tuh kan gara-gara ada istri yang merasa kalau ini papa boros banget nih belanja segala macam gitu kan. Atau si suaminya tuh kayak ini bini gue ngapain sih beli tas mulu, kemarin tas hijau, tas biru segala macam gitu kan. Nah gitu akhirnya mending digabungkan ke satu tempat, satu orang yang megang, nanti diatur lagi pembagian. Yang penting transparan lah. Transparansi. Iya benar. Komunikasi jalan terus gitu. Cool. Sebenarnya kalau orang nikah gini nih maksudnya kayak sama-sama sibuk nih. Kan itu bakal ini dong, maksudnya kayak misalnya yang laki keluar kota mulu, yang cewek sibuk kerja juga misalnya. Itu kalau mau kangen-kangenan gimana tuh? Misalnya gini. Soalnya gue pernah kayak ada orang cerita kayak gini, misalnya dia sama bininya PCS. Lu tau PCS gak? Gak, sumpah ini kisah nyata. Video call ini. Syariah. Video call syariah. Tapi dalam bentuk yang itulah. Ya. Nah itu gimana tuh? Apa hukum PCS-nya atau hukum apa ya agar klimaks katanya. Oh maksudnya mereka tuh komunikasi jarak jauh gitu maksudnya kalau dia video call nih video call, ceweknya main itulah pokoknya lah. Ya kayak gitu dah pokoknya deh. Itu boleh nggak kayak gitu? Ya, boleh sebenarnya. Sebenarnya tuh bukan gimana ya. Sebenarnya gue tuh nggak tahu kalau misalnya melakukan sendiri ya gitu kan. Cuman kalau misalnya atas dasar untuk memuaskan suami ya. Alasannya begini katanya biar kan gue di luar kota, biar gue nggak mesti jajan lah ke cewek lain, mesti ya udah gue bini gue aja walaupun virtual katanya begitu. Tapi si cowoknya ngapain di sana? Hah? Si cowoknya ngapain di sana? Pura-pura polos nih ustadznya nih. Bukan maksudnya gue nanya. Ya kayak orang, aduh susah juga ngomongin. Ada narasumber gak bisa disuruh nih praktekin. Nah, akhirnya jadi mereka saling melakukan gitu. Ya ibarat kata cowoknya onani lah. Iya. Nah, kayak terus gitu. perempuannya? Perempuannya nanya lagi pura-pura polos lagi nih. Perempuan bakal itu juga berarti kan? Iya. Iya, kalau misalnya sabar dong Pak, jangan marah. Kalau gua ngobrol sama anak 6 SD nggak apa-apa ini lu. Ini biar lebih clear maksudnya orang-orang tuh kan yang nonton kan siapa tahu nggak paham sama yang maksud. Di Twitter aja tiap pagi pasti hashtagnya VCS kan, udah rame sih nggak tahu. Kan ada orang bapak-bapak ini kan siapa yang nonton iya, di sini. Dia mereka nggak paham. Dia melakukan VCS. Ya kan, VCS itu apa? Jelasin dulu. Video call seks. Jadi ya berhubungan badan tapi nggak berhubungan badan dong, kan ada badannya. Itu gimana jatuhnya ya? Saling memuaskan dari jarak jauh. Gitulah pokoknya lah. Saling lihat-lihatan lah pokoknya gitu dah. Pakai video call kan gitu. Sebenarnya kalau bisa niatnya untuk memuaskan, untuk membahagiakan, memuaskan suami, itu sebenarnya dibolehkan sebenarnya. Apa ya? Apa gitu kan. Jadi untuk supaya lebih harmonis kan. Iya benar, maksudnya biar sama-sama. Daripada suaminya jajan. Gitu. Mending video call. Biasanya kayak gitu tuh. Papa nggak pulang ya, katanya kan. Foto dulu dong bunda, biasanya kayak gitu tuh. Minta pap gitu kan. Iya. Tapi papi yang nggak bener. Tapi emang nggak bener. Aduh nanya. Bukan maksudnya, lah itu kan istrinya, kenapa nggak bener? Telanjang, istrinya telanjang, nggak puas lu. Lah kan boleh, kenapa nggak bener? Ya udah boleh.
Ya takutnya temennya buka handphonenya kelihatan gimana? Jangan dong, share maksudnya aja. Ceramah tentang apa nikah biar lebih bagus. Apalagi dengan lo. Maksudnya, udah kan udah nikah nih udah gitu. Maksudnya kayak ini banyak orang nanya juga sih kayaknya. Kayak maksudnya, wah gue bingung ntar kalau udah nikah gue harus gimana nih? Apanya? Dari yang cowok dan cewek kadang juga ngomong gitu. Maksudnya kayak masih pada bingung gitu. Nah ini lu jelasin dong peran suami itu gimana tuh dalam berumah tangga dan peran wanita dalam berumah tangga gimana? Saya sebenarnya kalau pada dasarnya tuh kalau peran suami itu kayak orang banyak udah pada tahu ya. Maksudnya ketika menjadi suami berarti menjadi imam, menjadi decision maker untuk segala macam keputusan. Kemarin tuh gue baru dengar ceramah dari ustadz gue gitu kan. Dia bilang tuh segala orang tuh gimana tuh salahnya tuh kayak gini. Mereka tuh menaruh memberikan pengambilan keputusan itu justru kepada ibunya, gitu kan? Karena ada yang bilang karena ayahnya tuh susah diajak inilah dia segala macam, dia susah ajak ngobrol. Harusnya itu ayah itu harus jadi decision maker di keluarga. Jadi mau keputusan seperti apapun, keputusannya mau A atau B itu harus ikutin. Ketika bapaknya bilang A, itu satu keluarga harus A semua tuh. Mau ibunya bilang apa segala macam nggak boleh. Karena jadi ayah yang menentukan keputusan kan harus tegas, harus keras kan. Maksudnya nggak boleh galak, tapi harus tegas. Nah, ibunya itu fungsinya untuk melembutkan si bapak kalau terlalu keras. Jadi gitu maksudnya. Jadi bukan lu segala macam tuh akhirnya ibu lagi yang jadi sebenarnya itu nggak boleh. Nah itu pertama sebagai imam kan artinya kan. Kalau istri tuh kayaknya orang tuh nggak banyak tahu. Jadi istri itu ini sebenarnya gue takut nyampaikan jadi gue takutnya malah jadi angin segar untuk kaum feminis sebenarnya. Kenapa emang? Karena ini tuh maksudnya ini tuh suatu yang emang ajaran Islam seperti ini ya. Perempuan itu hakikatnya itu dalam Islam itu dia cuma punya 3 kewajiban. Pertama itu mengandung si anak, kemudian menyusui si anak. Nah, ketiga itu melahirkan si anak. Mengandung, terus melahirkan dan menyusui, mendidik maksudnya. Anak, nah, ini tuh cuma 3 kewajiban perempuan yang harus dilakukan cuma doang, si istri maksudnya. Selebihnya itu tuh cuma sunnah. Artinya ketika dia mau nyapu, itu kebaikan dia harus lakukan. Maksudnya bukan sesuatu yang lu nyapu dong malas banget tuh, nggak boleh gitu. Dia mau nyapu tuh udah syukur. Karena itu bukan kewajiban dia sebenarnya. Nah, makanya ada beberapa tuh suami-suami banget. Mental kata aja ya kan. Ya, ada beberapa suami-suami tuh yang mereka tuh kayak misalnya istrinya tuh harus bisa masak, disuruh ini itu, kamu beli angkat galon gitu kan, segala macam disuruh. Padahal itu bukan kewajibannya dia. Kewajiban dia itu cuma 3 tadi tuh. Pertama mengandung, melahirkan, ketiga menyusui atau merawat anak. Itu doang. Setelah itu yang lain tuh hukumnya itu sunnah. Dia mau melakukan ya bagus, dia nggak melakukan ya jangan marah, jangan dipaksa, gitu kan. Dan terus kalau rumah udah berdebu, udah banyak sampah nggak disapuin. Itu maksudnya pentingnya komunikasi. Bilang dong, nah ini rumah udah kotor nih, gimana kira-kira biar bagus deh, gitu. Kayak masak juga misalnya di meja nggak ada makan gitu kan, lapar nih gitu kan. Kalau balikin cewek gimana? Udah GoFood aja gimana tuh? Ya udah, duitnya mana? Iya benar. Lah kok jadi minta ke istrinya? Lah kan duitnya benar benar. Ngomong. Iya. Terus lagi kita video lagi tadi. Menang lu. Kayak gitu. Gimana nih? Lagi nggak? Mungkin ini terakhir ya. Terakhir tuh. Misalnya nih dalam rumah tangga cekcok mah biasa lah ya kan. Itu cara ininya, soalnya gue pernah baca katanya kalau suami istri cekcok tuh lu jangan maksudnya kayak jangan manggil orang tua. Oh iya, betul ya kan? Sekali. Kenapa tuh kayak gitu tuh? Karena pada dasarnya justru lu tuh kenapa sampai disunahkan dalam Islam tuh diajarkan lu ketika menikah jangan tinggal sama orang tua. Kalau boleh sangat amat dianjurkan untuk nggak tinggal sama orang tua. Harus pisah gitu ya? Harus pisah rumah. Karena mau bagaimanapun orang tua tuh karena itu anaknya. Misalnya tuh kan lu tinggal sama mertua lu. Itu kan karena itu anaknya, dia pasti akan intervensi. Karena itu nggak mau lihat anaknya, misalnya lu nggak bisa marahin anaknya di pelas, nanti lu salah istrinya kan. Tapi lu nggak bisa marahin dia karena pasti dibela sama ibunya, dan anaknya ini pasti lebih dengerin ibunya kalau dia terusan ketemu sama ibunya di rumah. Makanya Islam itu menganjurkan kalau misalnya lu nikah, mendingan meskipun lu cuman pisah rumah 1 jengkal atau 1 langkah sebelahan, yang penting pisah. Jangan seatap. Meskipun deketan. Mohon maaf nih kalau orang tuanya lumpuh gimana tuh? Ya kan makanya gue bilang kalau misalnya
kalau boleh kalau misalnya deketan gitu kan, kecuali emang dalam konteks ibunya ini benar-benar yang butuh dirawat, harus dirawat gitu kan, misalnya anak yatim. Iya lah, misalnya ketimbang ibunya misalnya ditaruh panti jompo nggak mungkin dong, ya kan, kayak gitu. Orang tua sendiri. Nah, itu makanya kalau misalnya emang harus dirawat gitu kan. Cuman kalau boleh, bener kan bukan nggak boleh. Kalau boleh jangan tinggal di rumah. Cuman kalau harusnya kalau ada perempuan justru harus ibu itu harus tanggung jawab anak laki-laki. Jadi kita lu nikah sama perempuan, katanya aku mau ngurusin ibu, enggak, lu punya abang lu ngurusin, bukan lu. Ya benar. Kayak gitu. Jadi kalau abang lu pada cuek, ya abang lu berarti pada kurang Sabar. baik maksudnya. Iya, abangnya kurang baik akhlaknya gitu kan. Tanyaan titipan nih kayaknya nih. Jadi kayak gitu kalau misalnya konflik. Jadi baiknya kayak gitu. Terus kalau gue juga pernah baca ada ulama yang bilang dalam pernikahan itu kalau misalnya lu itu berdebat kan, usahakan untuk lu yang kalah. Ketika perdebatan rumah tangga, lu berusaha untuk bagaimana caranya lu yang kalah. Ya karena kalau dua-duanya sama-sama batu ya udah. Nah makanya dianjurkan kan? untuk salah-salah. Udah lu paling bagus itu lu ketika berdebatan rumah tangga lu harus menjadi pihak yang kalah. Kalau sama-sama mau gini, maka sama-sama nggak akan memaksakan ego. Benar. Kan sama-sama nggak akan gotok-gotokan karena mending kalah aja karena sama-sama kalah. Jadi Yeah, ada konflik yang terjadi. Akhirnya udah clear kan? Clear. Gampang gitu. Gampang itu. Aman nggak berarti? Aman lah pokoknya lah. Ya, rumah tangga udah kelar nih kan? Ya, kalau kita ya belum jalan rumah tangga nih kan? Maksudnya kita belum pernah mencoba. Ya, seenggaknya kita berbagi tips lah. Berbagi tips untuk orang yang akan. Oke. Lo ada ayat atau kutipan yang bisa dibagikan lah tentang pernikahan, ada nggak? Udah sih tadi kan udah. Hah? Jadi Ulangin lah. Oh ya, Nabi tuh bilang wan kihuma akfa'u minkum, nikahilah orang-orang yang sekufu denganmu. Artinya orang yang sepemahaman, yang selevel, setara, sepemikiran, itu tuh yang better, paling bagus itu. Jadi jangan sampai Anda ini orang biasa-biasa mengharapkan punya istri. Kenapa lu ketawa lu? Ya. Mengharapkan punya istri ada di ibu kota gitu kan. Aduh. Atau enggak, ini kan gini orang umum kita bicarakan. Benar. Mengharapkan punya istri artis-artis begitu kan. Ini udah orang biasa ngarepnya Ariana Grande lagi. Iya. Itu. Jauh banget. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh tuh. Tapi kalau emang jodoh gimana? Ya itu kan kita nggak bilang nggak boleh, kita bilang baiknya. Baiknya itu lu menikah orang-orang yang sekufu denganmu. Kenapa? Karena orang yang sekufu itu jauh lebih mudah ketika terjadi konflik. Karena udah punya pemikiran yang sama, udah punya budaya yang sama, udah punya pandangan hidup yang sama. Jadi untuk menyatukannya tuh gampang. Daripada lu satunya orang-orang biasa, lu ketemu nikah sama artis tuh kan, berusaha akhirnya mereka kalian punya level circle-nya aja berbeda gitu kan. Benar. Circle lu main sama anak-anak main Tamiya, dia mainnya sama anak yang main BMW gitu kan. Wah, jauh banget tuh kayak gitu. Makanya itu sih kalau gue cukup tercerahkan lah gue pokoknya lah. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apalagi yang baru mau mulai untuk bahtera rumah tangga ya. Jadi kalau ada apa-apa sebelum itu ya ngobrolin dulu lah kalau ada yang penting. Jadi biar nggak nyesel nantinya, bener ya? Iya. Oke, nanti kita akan balik lagi minggu depan membahas tentang hal-hal yang yakin lu minggu depan? Insya Allah kalau gue masih hidup, kalau gue dia nggak tahu, kan? Insya Allah. Kenapa jadi bobo gue lu? Enggak, taruh bentar. Kalau misalnya kayak apa? Itu taruh lagi. Lu udah pasti hidup. Yang ini gua nggak tahu. Maksudnya kan emang lu tahu lu mati kapan? Lu tadi lu bilang masih hidup, lu tahu. Lah gue insya Allah. Jadi kenapa lu bilang gua nggak tahu? Karena ya, gua insya Allah masih hidup dan yang sebelah gua insya Allah juga masih hidup kayak gitulah. Kayak gitulah. Lu yang bikin lama. Oke, gua insya Allah masih hidup dan dia juga insya Allah masih hidup. Gitu baru enak tuh. Enak aja gua nggak tahu yang sebelah, gila lu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.